2017. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai layanan jaringan yang kami pilih, yaitu DNS. Apa itu DNS? Saya akan menyampaikan pengalaman mengenai DNS. DNS itu sendiri sebuah sistem yang diciptakan untuk mempermudah pencarian pada sistem komputer. DNS ini juga merupakan sistem yang mampu merubah URL di website menjadi bentuk sebuah IP address. Tanpa adanya DNS ini, pengguna harus mengetik IP address dengan lengkap bila ia ingin mengunjungi suatu website. Nah, DNS juga merupakan sebuah moderator ataupun penyampai di antara pengguna, di mana pengguna yang mengkonfigurasi berupa nama, sedangkan komputer menggunakan konfigurasi angka. Nah, kemudian DNS inilah yang akan mengumpulkan semua informasi dan data yang dia terima, lalu menjadikan informasi yang dicari tadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Contohnya, saya ingin mengunjungi website yaitu Google, di mana saya hanya mengerti dan lebih paham mengenai konfigurasi sebuah nama, yaitu Google. Nah, sedangkan komputer hanya bisa membaca dengan menggunakan IP address. Jadi, kita bisa mengubah URL website yang kita kunjungi ini pada DNS, dan saat kita mengetikkan Google, maka dari situ akan mengkonfigurasinya kan berupa angka, yaitu API address yang kita kunjungi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Cintia Nur Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dari DNS. Jadi DNS itu sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua itu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Dari ketiga fungsi DNS tersebut akan bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakses internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi, NIM 17.16025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinda. Saya akan menjelaskan cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahap-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Tanpa perlu basa-basi, berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS. Semuanya diturut tahap per tahap. Yang pertama itu DNS resolver, melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. Yang kedua, DNS resolver melakukan pencarian pada data chain yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian simpan dalam data chain, lalu hasil diberikan dan selesai. Yang ketiga, DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Yang keempat, server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada chain-nya. Yang kelima, apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database yang dimiliki oleh server. Yang terakhir, apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam chain, lalu hasilnya diberikan oleh klien yang melalui web browser. Yang terakhir, alasan menggunakan DNS. Alasan menggunakan DNS itu ada 4. Yang pertama itu lebih mudah berinternet, lebih konsisten dalam penggunaan, lebih mudah dikonfigurasi, dan lebih aman. Sekian dari penjelasan saya.